أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Tamhidul Bidayah, yaitu pelajaran mustalah untuk para pemula yang masih keberatan memahami matan Baiquniyah. Kata beliau, al-babus samin wal 20, bab yang ke-28, ma'rifatu adabit talibil hadis. Mengenal adab-adab pencari hadis, mengenal adab-adab pencari hadis. Kalau yang kemarin itu apa? Adab-adab orang yang menyampaikan hadis. Sekarang mengenal adab-adab orang yang mencari ilmu, orang yang mencari hadis. Kata beliau, awalu ma alaihi tahqiqul ikhlas wal hadar min an yattakhidahu, apa itu? Min an yattakhidahu wasilata atau itu wawu atau apa itu? Abdurrahman. Mau? Ewa. Awalu ma alaihi tahqiqul ikhlas wal hadar min an yattakhidahu wasilatan ila syai'in min al-aghrad ad-dunyawiyah. Jadi ma'tufnya ke ha itu ya, mansub itu ya. Naam. Pertama kali yang harus dia wujudkan adalah ikhlas. Dalam mencari hadis, mencari ilmu, pertama kali harus ikhlas. Dan wal hadar, berhati-hati dari perbuatan menjadikan hadis tersebut barakallahu fikum, dan menjadikan sarana atau sesuatu yang bisa menghantarkan ila syai'in minal aghrad ad-dunyawiyah. Ini menghantarkan pada sesuatu dari keinginan-keinginan dunia. Jadi kalau mencari ilmu bukan tujuannya karena dunia tapi akhirat. Harus diluruskan niatnya. Jangan karena barakallahu fikum ingin mendapatkan gelar atau titel atau barakallahu fikum jabatan, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas. Qala Hammad rahimahullah, man talabal hadits li ghairillah barakallahu fikum mukira bihi, atau apa itu? Makara bihi itu ya. Artinya barang siapa yang mencari hadis untuk selain Allah taala, maka apa? Justru apa? Akan barakallahu fikum maka sungguh dia apa? Telah berbuat makar dengannya. Ya. Maksudnya kalau mencari hadis untuk selain Allah taala, malah justru dia bermakar, membuat makar terhadap hadis tersebut atau ilmu tersebut. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, ma a'lam amalan huwa afdal min talabil hadis liman aradallahu bihi. Masyaallah. Dan Sufyan ats-Tsauri juga mengatakan, aku tidak pernah mengetahui suatu amalan yang lebih afdal daripada mencari hadis bagi orang yang apa? Bagi orang yang dia itu menginginkan Allah Subhanahu wa taala dengan mencari hadis tersebut. Paham ya? Dengan mencari hadis tersebut, mencari ilmu, dia inginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan wajah yang lainnya. Kata beliau, barakallahu wa nahmuhu an Ibnu Mubarak, dan juga yang semisalnya dari Ibnu Mubarak, Abdurrahman Ibnu Mubarak. Barakallahu fiik, Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala. Paham maksudnya ya? Jadi intinya pertama kali luruskan niatnya, ikhlas karena mengharapkan wajah Allah taala, bukan untuk karena mencari dunia atau bukan karena mencari jabatan atau gelar atau semisalnya. Wa yas'alullaha ta'ala at-taufiq, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, wa tasdid, meminta agar diberikan taufik, wa tasdid, dan berikan kelurusan, wa taysir, kemudahan, wa ta'yid, dukungan, wa liyakhud nafsuhu bil akhlaq az-zakiyah, dan hendaknya dirinya itu mengambil akhlak yang suci, wal adab ar-radiyah, dan adab-adab yang diridhai. Qala Abu Asim An-Nabil, man talaba hadzal hadis faqad talaba ala umuriddin. Barang siapa yang mencari hadis ini, mencari ilmu hadis, sungguh dia telah mencari barakallahu fikum mencari apa? Mencari ilmu berkaitan masalah perkara-perkara agama. Fayajibu an yakuna khairun nas, maka hendaknya dia menjadi wajib bagi dia menjadi orang yang sebaik-baik manusia. Barakallahu fikum. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah apa? Orang yang paling bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada manusia. Barakallahu fikum. Summa liyushammir an saqil jid, bukan jad ya, jid.
Kemudian hendaknya dia menyisingkan, mengangkat. Maksudnya menyisingkan itu kalau lengan disisingkan, di apa istilahnya ini? Apa bahasa Indonesianya? Menyisingkan kan? Mengangkat lengannya. Ya, Pak Abdurrahman. Menyisingkan namanya. Menyisingkan atau mengangkat lengannya. Nah, maksudnya di sini adalah apa? Dan hendaknya dia mengangkat atau menyisingkan dari apa? Nah, barakallahu fikum, dari sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kesungguh-sungguhan. Jadi benar-benar dia berupaya bersungguh-sungguh fi tahsilihi untuk mendapatkan ilmu tersebut, wa yabda, dan hendaknya dia mengawali bisama', pertama kali mendengar. Mendengar dari apa? Mendengarkan apa? Man arjah syuyukhnam. Wa yabda bisama' min arjahi syuyukhi baladihi. Hendaknya dia mengawali dengan mendengar hadis dari syekh yang paling kuat di negerinya. Jadi kalau negerinya ada syekh dari kalangan ahlul hadis, dia hendaknya mendengar terlebih dahulu dari syekh yang paling kuat di negeri tersebut, isnadan wa ilman, baik secara sanadnya maupun secara ilmunya, wa syuhratan, maupun secara terkenalnya syekh tersebut, wa dinan, juga agamanya. Fa idza faragha min muhimmatihi falyarhal ka'adatil hufat. Kalau seandainya sudah selesai dari perkara-perkara yang penting yang sudah dia dapatkan berupa ilmu, maka hendaknya dia rihlah, pergi jauh. Nah, seperti apa kebiasaan para penghafal hadis, rihlah. Paham ya? Karena rihlah itu termasuk perkara yang penting. Karena kalau misalkan dia mencari ilmu di kampungnya biasanya itu malas, karena apa? Dekat rumahnya. Tapi kalau misalkan dia itu rihlah, pergi jauh dari rumahnya, itu biasanya apa? Nah, barakallahu fikum, dia akan mendapatkan jauh lebih baik. Karena apa? Posisinya dia mau pulang jauh, ya. Kemudian dia mau kembali ke rumahnya juga jauh. Oleh karena itu dikenal rihlah. Rihlah itu menempuh perjalanan jauh dalam rangka untuk mencari ilmu. Zaman dahulu enggak ada kendaraan-kendaraan canggih. Kalau sekarang ada motor, ada mobil. Zaman dahulu kendaraannya himar, keledai. Paham ya? Kuda pun juga mungkin jarang yang punya. Unta jelas, paham ya? Seperti itu. Naam. Jadi kesimpulannya pada bab yang ke-28 ini, yaitu bab yaitu mengenal adab-adab para pencari hadis. Nah, adab-adab dalam mencari hadis. Pertama, hendaknya mengikhlaskan niatnya karena Allah. Kedua, berhati-hati. Nah, untuk menjadikan ilmu hadis sebagai apa? Sebagai sarana atau tujuan untuk mencari tujuan-tujuan dunia. Nah, kemudian hendaknya ketika dia mencari hadis itu memurnikan bahwasanya hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dan kekokohan serta apa? Taisir, kemudahan, wa ta'yid, dukungan. Nah, dan hendaknya seorang yang mencari hadis tersebut mengambil dan juga mencari akhlak yang suci dan juga adab yang diridhoi. Nah, karena hakikatnya orang yang mencari hadis atau ilmu hadis itu adalah dia telah mencari ilmu yang berkaitan masalah perkara agamanya, sehingga hendaknya dia menjadi orang yang paling terbaik untuk bisa menyampaikan hadisnya, menyampaikan ilmunya. Naam. Kemudian pertama kali yang dia awali adalah kalau di negerinya itu ada seorang guru dari kalangan ahli hadis, maka hendaknya dia mencari guru yang paling kuat sanadnya dan juga ilmunya. Sampai-sampai Ali ibn Madini rahimahullah taala, beliau tanya, "Nah, apa yang paling engkau cintai di dunia ini?" Contohnya setelah ibadah ya. Nah, kata beliau apa? Baitun khali sanadun ali. Baitun khali sanadun ali. Maksudnya apa? Rumah kosong tapi sanadnya tinggi. Rihlah maksudnya. Rumahnya kosong enggak masalah. Walaupun enggak kaya enggak masalah, tapi sanadnya itu tinggi itu. Haddatsana fulan. Paham ya? Sanad tinggi itu kan kalau dia ketemu langsung dengan gurunya, sanadnya tinggi. Daripada dia melalui perantara orang lain, ya enggak? Kalau dia melalui perantara orang lain, sanadnya kan turun. Tapi kalau dia langsung ketemu langsung, tinggi sanadnya. Maksudnya rihlah, menempuh perjalanan ketemu langsung sama gurunya, dari situlah dikatakan sanadnya tinggi. Paham ya? Nah, karena sanad itu ada dua, sanadun ali sama sanad yang nazilan itu. Naam. Jadi kalau dalam silsilah ilmu hadis itu semakin jaraknya jauh, haddatsana fulan, haddatsana alan, haddatsana fulan, sampai ke Rasulullah itu sanadnya nazil nanti. Tapi semakin dekat cuman haddatsana fulan an alan an Rasulillah, semakin dekat itu semakin tinggi sanadnya. Paham ya? Nah, kalau tidak salah tadi Ali bin Madini digelarin Hayatul Wadi, yaitu
ular lembah. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya beliau sangat kuat sekali hafalannya. Sanadun ali baitun khali. Sanad yang tinggi, rumahnya kosong. Rumah kosong enggak masalah tapi sanadnya tinggi. Nah, barakallahu fikum. Untuk yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan selesaikan. Nah, insyaallah 2 kali pertemuan lagi selesai insyaallah ya. 2 kali pertemuan lagi insyaallah kita upayakan selesai. Setelahnya nanti insyaallah kita melanjutkan kitab yang lain. Bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin.